Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping terkait urgensi niat dalam belajar. Pada materi ini telah terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah hakikat niat dalam belajar. Yang kedua, keberhasilan pendidikan di masa depan. Ketiga, tujuan belajar. Dan yang terakhir ada strategi belajar. A. Hakikat niat dalam belajar. Niat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti maksud atau tujuan suatu perbuatan. Niat juga berarti kehendak atau keinginan dalam hati akan melakukan sesuatu. Dan niat juga janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita atau harapan terkabul. Niat diartikan juga dalam bahasa Arab yang berarti menginginkan sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Atau bisa kita sebut dengan niyatu, berarti kehendak untuk melakukannya tanpa ada keraguan, digunakan untuk menunjukkan keinginan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Niat diartikan juga dengan menyebut asma Allah. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh yakin akan bertasbihlah gunung-gunung, hanya ia tidak dapat mendengarnya. Niat bagi umat Islam mengawali suatu kegiatan yang baik dengan membaca basmalah adalah wajib hukumnya karena mengandung pengertian suatu pengharapan untuk memperoleh keridhoannya. Niat inti dari kewajiban yang dimaksud adalah terjalinnya perjanjian diri kita dengan Sang Pencipta. Prinsip perjanjian ini akan mengedepankan esensi untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang berdampak baik di kemudian hari. Keberhasilan pendidikan masa depan. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat oleh seorang pendidik dalam proses penyelenggaraan dan keterlaksanaan pembelajarannya. Mengingat seorang pendidik adalah sosok yang paling sering di hadapan siswa, maka seorang pendidik adalah sosok yang dapat dicontoh oleh siswa mulai dari sikap, respon, pembelajarannya, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan keberhasilan pendidikan masa depan, maka kita dapat melakukan dengan cara yang pertama adalah observasi. Dalam melihat keberhasilan masa depan harus diamati terlebih dahulu untuk aspek-aspek apa saja yang dapat mempengaruhinya. Kemudian yang kedua adalah mendalami observasi terkait aspek-aspek tersebut dengan cara melihat konflik di dunia pendidikan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bergesernya sistem pelaksanaan pendidikan yang kurang tepat, kemudian persoalan degradasi moral, kemudian adalah kurikulum yang hanya mengedepankan kognitif saja, dan masih banyak lagi persoalan lainnya. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan atas segala konflik yang terjadi dengan mencari akar permasalahannya dan melakukan telaah untuk mengembalikan tujuan pendidikan pada proporsinya. Tujuan belajar. Belajar merupakan suatu proses tingkah laku yang dibatasi oleh faktor pengalaman. Pengalaman di masa muda akan berpengaruh besar terhadap pandangan hidup. Adapun tujuan belajar menurut pandangan beberapa ahli yaitu tujuan belajar menurut C.A. Comenius tahun 1592 sampai 1670, belajar adalah persiapan menuju ke Tuhan, meliputi persiapan pendidikan kebutuhan, budi pekerti, dan intelektual. Tujuan belajar menurut John Locke 1632 sampai 1704, belajar adalah berdasarkan pengalaman dengan cara induktif melalui indera sambil bermain. Lalu tujuan belajar menurut J.J. Rawls tahun 1712 sampai 1778, belajar adalah bagaimana suatu pendidik dapat memberi kesempatan kepada anak untuk memiliki kemampuan menggunakan pikir atau formal, bukannya memiliki pengetahuan atau material. Tujuan belajar menurut C.H. Pestalozzi 1746 sampai 1827 memberikan penekanan pada belajar adalah suatu pengalaman dan pengamatan yang dapat memberikan kesan mendalam pada anak. Tujuan belajar menurut F.W.A. Froebel 1782 sampai 1852
Memberikan penekanan melalui permainan yang membangun, mendidik bukan paksaan dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Tujuan belajar menurut B.F. Skinner tahun 1958, belajar adalah terjadinya suatu perubahan pada seseorang yang disebabkan karena adanya peluang munculnya respon. Lalu, tujuan belajar menurut Robert M. Gick 1970, belajar merupakan perubahan dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Tujuan belajar menurut Piaget tahun 1896 sampai 1980, pendapat darinya belajar adalah perubahan struktural yang saling melengkapi antara proses penyesuaian dan penyusunan kembali informasi baru terhadap informasi yang telah dimiliki, sehingga informasi baru tersebut dapat disesuaikan dengan baik. Tujuan belajar menurut Henry A. Garrett berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang terjadi dalam jangka waktu yang lama melalui latihan yang membawa terjadinya perubahan dalam diri sendiri. Tujuan belajar menurut Lester D. Crow mengemukakan bahwa belajar ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Tujuan menurut Carl R. Rogers yaitu menurutnya belajar adalah suatu kebebasan atau kemerdekaan untuk mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Tujuan belajar menurut Benjamin Bloom tahun 1956, belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup sebagai pribadi, sebagai masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tujuan belajar menurut Jerome S. Bruner 1960, menurutnya belajar adalah suatu cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan memformasi informasi secara afektif. Lalu tujuan belajar yang terakhir, menurut Edward L. Thorndike tahun 1874 sampai 1949, menurutnya belajar adalah asosiasi suatu stimulus akan menimbulkan suatu respon tertentu. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut memiliki berbagai kesamaan di pengertian belajar, yaitu belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu, juga suatu upaya pencarian makna dari suatu merekonstruksi informasi yang baik berupa informasi maupun perilaku yang tak hanya sekedar memberi jawaban yang benar terhadap suatu pertanyaan. Selanjutnya, pembahasan terkait strategi belajar. Setiap individu memiliki cara belajar yang masing-masing tidak sama. Penyebab dari perbedaan ini dikarenakan oleh beberapa hal, di antaranya ada umur, kebiasaan, lingkungan sosial termasuk institusi pendidikan, motivasi, ketersediaan sarana prasarana, dan tujuan belajar. Cara atau metode yang beragam dari setiap individu ini memberikan ciri khas seseorang dalam belajar, yang kemudian dikenal sebagai strategi belajar. Definisi strategi belajar adalah metode yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar. Definisi secara individual, strategi belajar berarti suatu metode untuk mencapai meaningful learning. Untuk dapat mencapai meaningful learning, peserta didik harus memiliki suatu alat yang disebut konsep mapping. Hal yang mempengaruhi gaya belajar menurut Z. H. Pinto 1995 adalah pengalaman masa lalu, pendidikan, pekerjaan, dan situasi belajar. Peserta didik perlu menemukan gaya belajar yang sesuai dengan minat dan efektif bagi dirinya sendiri. Untuk memperoleh strategi belajar yang efektif, peserta didik perlu mengetahui serangkaian konsep. Strategi belajar yang efektif dapat ditumbuhkan melalui penciptaan suasana belajar. Untuk menghidupkan suasana belajar dapat dilakukan dengan cara menciptakan emosi positif, agar kerja otak menjadi lebih aktif, merenungi manfaat dari belajar, memilih tempat dan suasana yang nyaman,
memperhatikan kondisi fisik dan ketersediaan waktu, menggunakan musik, gemericik air atau di alam terbuka, melakukan senam otak, mencari sumber lain yang mendukung materi seperti internet, majalah, koran, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan kami terkait urgensi niat dalam belajar yang telah kami buat dalam bentuk mind mapping. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.